Begitu juga harapan ibu ketika di dalam kelas anak ibu seperti bermain di panas-panasan. Di panas-panasan sanggup bermain. Begitu semangatnya bermain. Jadi harapan ibu di dalam kelas anak ibu juga tetap semangat dalam belajar. Oke, baik anak ibu. Sebelum kita belajar, apa yang pimpin doa anak ibu? Silakan. Namanya anak ibu sebutkan satu nama apa ya, nama buah-buahan yang paling disukai ya. Ketika ibu panggil namanya anak ibu sebutkan nama buah-buahan. Oke, Adian Fadil Ramadan, Farah Nazemar, Salisa El Khairat, Anda Alisa Humaira. Oke, baik ibu. Sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas, benar nggak? Apa kesepakatan kelas kita? Belajar dengan tertib. Belajar dengan penuh. Masih ingat nggak? Ini dia kesepakatan kita. Nah, jadi ibu minta mohon kepada anak ibu semuanya belajarlah sesuai dengan kesepakatan yang telah sama-sama kita sepakati. Paham semuanya ibu? Oke, baik. Siapa yang tahu benda-benda yang ada di kelas kita menggunakan listrik? Lampu menggunakan listrik. Yang ada di kelas kita ada jam, dispenser juga apa? Jok sambal menggunakan komputer, laptop, infus ya. Yang anak ibu sebutkan tadi adalah benda-benda elektronik yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, ketika anak ibu pulang ke rumah, di rumahnya ada tidak benda-benda elektronik yang
listrik anak ibu, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya kita nggak nyambungkan dengan aliran listrik, mau menyala? Tidak mau menyala. Nah, pertanyaannya adalah apa itu listrik? Sumber energi, apa itu listrik? Anak ibu tadi sampaikan bahwasanya di rumahnya itu ada kipas angin, ya kan? Kipas angin itu dia seperti apa cara kerjanya? Bergerak ya? Iya. Ada yang menyebutkan tadi setrika, benar? Setrika itu cara kerjanya seperti apa? Kita gunakan ketika sudah panas. Jadi apa itu listriknya? Tadi sudah disebutkan listrik itu adalah sumber energi. Energi yang memberikan listrik ke alat elektronik sehingga dapat membuat benda elektronik berubah, ya kan? Ketika kipas angin misalnya contoh, ketika anak ibu mengalirkan ke aliran listrik, maka kipas angin tersebut akan bergerak ya. Kalau nggak bergerak bisa dirasakan dinginnya kipas angin. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Kemudian anak ibu, bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik tersebut? Bisa di rumah mati lampu. Apa yang kita lakukan? Apa? Menggunakan lilin. Kemudian menggunakan lilin bisa. Terus yang lain apa lagi? Senter. Senter itu pakai listrik nggak ya? Pakai apa? Pakai baterai. Baterai ya ibu, bener. Kalau nggak ada baterainya mau nggak hidup? Senternya? Tidak mau. Untuk apa? Untuk kereta. Untuk kereta juga ada listriknya. Kalau ada listriknya nggak akan mau hidup. Misalnya habis apa namanya itu mesinnya, artinya itu tempat penyimpanan arus habis. Ketika kita hidupkan, dia tidak akan mau menyala. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tenaga yang ada di dalam kendaraan apa itu? Kalau ada itu juga akan hidup. Ada itu. Jadi semuanya membutuhkan energi listrik. Ada tidak yang tidak menggunakan energi listrik? Benda-benda yang ada di kelas kita lah, benda di kelas kita ada nggak? Hah? Kunci, benar. Papan tulis, benar. Buku, benar. Benar. Iya. Buku. Jendela. Iya. Semuanya tidak menggunakan energi listrik. Tetapi ada juga untuk sekarang yang menggunakan energi listrik. Betul. Tiba-tiba. Bisa ya kan? Iya. Akibat dari apa ibu teknologi kita semakin lama semakin abad keberapa kita ini? Abad keberapa? Lupa. Era digital abad ke? Iya. Nomor 1. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Paham ya? Kemudian, anak ibu, setelah nantinya kita belajar, ibu mengharapkan anak ibu itu dapat yang pertama, anak ibu dapat mendeskripsikan apa sih itu energi listrik. Dari mana anak ibu dapat mendeskripsikan? Dari hasil pengamatan terhadap benda-benda elektronik yang ada di lingkungan sehari-hari. Kemudian yang kedua anak ibu, tujuan pembelajaran kita adalah ibu harap, ibu ingin anak ibu dapat membuat dengan kreativitas sendiri, kreativitas anak ibu membuat rangkaian listrik sederhana. Ada berapa rangkaian listrik? 3. Sebutkan. Paralel, seri,
Baik, anak ibu. Ibu sekarang akan membagikan kelompoknya sesuai dengan gaya belajar anak ibu. Yang kemarin yang sudah pernah kita lakukan itu ada audio, ada apa lagi? Auditorik, ada visual, satu lagi ada teknik. Silahkan angkat tangan yang audio, yang audio. Yang visual, visual. Yang visual angkat tangan. Yang kinestetik angkat tangan. Oke, silakan anak ibu duduk sesuai dengan kelompoknya. Pasnya yang dalam. 1, 2, 3. Hembuskan. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan. Apa yang anak ibu pas tadi? Angin? Udara? Oksigen. Apa? Oksigen. Oksigen. Apa yang anak ibu hembuskan tadi? Yang anak ibu hembuskan tadi apa? Apa? Apa juga? Apa? Oksigen yang ditarik dan dikeluarkan apa? Iya, karbon dioksida. Bukan karbohidrat yang kita keluarkan. Ya, oke baik anak ibu. Silakan anak ibu lihat ke papan tulis video. Ada banyak rangkaian listrik di rumah kalian, bukan? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alurnya, seperti mematikan televisi ketika sudah selesai. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya yang rendah. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu ketika pagi hari. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah? Terima kasih. Jangan lupa. Oke, baik. Sudah melihat video tadi? Sudah paham dengan video tadi? Ayo, siapa yang bisa berpendapat tentang video pembelajaran tadi? Angkat tangannya. Oke, Bu Yuki, silakan. Apa yang tadi Anda ibu lihat di dalam video? Iya, benar sekali. Yang lain? Siapa yang bisa berpendapat informasi apa yang Anda ibu lihat tadi di dalam video? Apa yang Anda ibu tangkap dari dalam video tadi? Coba angkat tangannya. Bagi Atar, Atar apa yang Atar lihat tadi di video Atar? Ada apa tadi di video? Posisi. Adanya rangkaian listrik. Oke. Siapa lagi yang bisa berpendapat? Silakan Fatih. Itu memberitahu tentang rangkaian listrik dan cara kita mengetahui benda-benda yang menggunakan listrik dan dari mana asal dari listrik dan cara menghemat listrik. Sampai dengan cara menghemat listrik ya. Satu lagi siapa? Satu lagi yang bisa berpendapat. Sebelah kanan ibu sudah, sebelah kiri sudah, sebelah tengah yang tengah-tengah belum. Siapa yang bisa berpendapat? Adanya rangkaian listrik. Rangkaian apa saja? Rangkaian dari sama campur. Oke. Sekarang anak ibu coba tepuk 5A juga semangat. 1, 2, 3 tepuk 5A. Kami kelas 5A, anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi,
jam? Mematikan lampu? Mematikan lampu kapan kita matikan lampu? Apa? Di pagi hari, oke. Apa? Kipas? Mau pergi sekolah matikan kipas? Iya, setelah kita menonton televisinya jangan dibiarin hidup, harus dimatikan. Oke. Iya, mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan. Iya, mematikan AC ketika sudah bangun tidur ya. Nah, anak ibu lihat hari ini lampu kita hidup tidak? Hidup? Berarti kita hemat tidak? Enggak, caranya gimana? Harus kita matikan karena sudah siap. Inilah merupakan salah satu cara kita menghemat listrik. Kenapa anak ibu kalau kita tidak menghemat? Ketika mati lampu yang kita nyalakan adalah padahal listrik itu berasal dari mana tadi disampaikan? PLN itu punya satu tempat bekerja sama dengan aliran listrik, sampailah aliran listrik tersebut ke kita. Oke, baik, ibu akan membagikan yang visual. Mana yang visual? Mana visual tadi ini? Anak ibu lihat ada tidak yang tidak menggunakan sumber energi listrik? Ya. Ya, sekarang anak ibu perhatikan apa yang ada di gambar yang ibu berikan. Sudah dilihat gambar? Sudah? Sudah anak ibu? Oke, siapa yang berpendapat? Apa yang anak ibu lihat pada gambar? Barang-barang elektronik Seperti kipas, mesin cuci, AC, blender, semuanya menggunakan listrik. Selebihnya selain itu ada lagi yang anak ibu lihat di gambar? Pakaian, paralel, Rangkaian, seri dan rangkaian paralel. Oke, silakan anak ibu. Coba anak ibu berikan pendapat apa yang sudah dilihat di gambar tersebut. Pemirsa? Apa? Iya, cara menghemat daripada menghemat energi listrik, mematikan lampu. Oke, silakan Alfat. Oke, yang lain apa? Iya, supaya lampunya bertahan dengan lama. Oke, baik anak ibu. Ibu akan membagikan kepada kelompok yang ini ada kartu-kartunya. Anak ibu boleh tuliskan di sampingnya itu adalah menggunakan energi apa? Ya, menggunakan energi apa? Menggunakan energi listrik atau tidak? Berdasarkan kartu yang ibu bagikan. Oke, silakan ibu tulis di sampingnya. Nanti tulisan tersebut anak ibu tempelkan di depan. Dan ada rangkaian, ada 2 rangkaian apa-apa saja yang ada pada gambar tersebut.
baca. Rangkaian bercabang, oke. Oke. Silakan duduk, kasih hapus dong untuk teman kita. Nah, Ibu, pada kelompok ini siapa yang dapat mendeskripsikan tentang rangkaian listrik seri tadi? Coba. Rangkaian listrik seri. Silakan Naira. Rangkaian listrik seri. Semua komponen disusun dalam satu baris atau satu deret. Tidak ada bercabangan arus dan mengalir pada tiap komponen adalah sama. Oke. Nah, Ibu lihat. Ini rangkaian. Rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri itu disusun menggunakan cara berurutan. Ketika lampu saklarnya kita hidupkan, maka ketiga lampu akan menyala. Terang nggak, Anak Ibu? Terang? Terang? Tidak berapa terang? Ya kan? Kenapa tidak terang? Baterainya kecil. Kenapa? Baterainya kecil. Baterainya kecil. Lampu yang karena berbagi banyak, karena berbagi baterai. Karena berbagi baterai. Baterai di sini adalah merupakan sumber energi, Anak Ibu. Mengapa lampunya itu hidup tetapi tidak terang maksimal? Karena aliran listrik itu terbagi. Terbagi kemana? Ke bola lampu 1, ke bola lampu 2, dan ke bola lampu 3. Nah, Anak Ibu, apa kelebihan dan kelemahannya? Punya kelebihan dan kelemahan masing-masingnya pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti Anak Ibu akan menemukan ketika Anak Ibu akan mempraktekkan langsung cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ketika satu saklar yang Ibu hidupkan, apakah lampunya akan hidup 2? Ya. Nah, rangkaian di rumah kita, Anak Ibu, itu adalah menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Jadi ketika satu lampunya hidup, lampu yang lain tidak hidup. Kalau seri seperti ini, satu lampu, satu saklar yang kita hidupkan, ketiga lampu akan menyala. Tetapi dalam artian lampunya menyala tidak maksimal. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Hati, bahwasanya sumber energinya itu berbagi kepada 3 lampu. Nah, bukan kita hapus dong ilustrasi supaya Anak Ibu lebih paham lagi. Anak Ibu silahkan keluarkan alat tulis dan buku yang sudah diminta persiapkan. Sekarang silakan Anak Ibu rangkaian listrik seperti yang sudah Anak Ibu pahami berdasarkan gambar, berdasarkan informasi yang ada pada artikelnya.
dimatikan, dipadamkan, maka bola lampu yang kedua akan ikut padam. Oke, silakan kasih aplaus untuk Khalifah Dewa. Silakan Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jenis rangkaian paralel. Yang lain juga hidup. Gimana? Jika salah satu lampu dimatikan, salah satu lampu lain akan hidup. Ketika bola lampu yang satu dimatikan, maka Lampu lain akan hidup. yang lain tidak akan padam. Oke, paham mana Ibu? Paham perbedaannya? Paham. Oke, kasih aplaus untuk Zaki. Terima kasih Zaki dan Ocha, silakan kumpul di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan teman-teman. Oke. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian elektronik atau mesin yang proses penyusunan rangkaian dilakukan dengan menggunakan cara berurutan komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu dulu. Iya, yang disusun secara berurutan. Oke. Oke, kasih aplaus untuk keduanya. Nah, terima kasih banyak anak ibu telah membacakan hasil apa yang telah dilakukan. Silakan dulu. Sebelum ibu memberikan lembar tugasnya adalah yang pertama yang perlu kita simpulkan, anak ibu. Rangkaian listrik itu terdiri dari 3. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik akurat. Nah, secara sederhana saja, anak ibu. Rangkaian listrik paralel, ketika saklar kita nyalakan, lampunya hidup dua-dua, anak ibu. Ketika satu bola lampu kita padamkan, apa yang terjadi dengan bola lampu yang kedua? Tetap menyala. Terang nggak nyalanya? Terang. Ketika kita hidupkan, maka keduanya akan menyala. Sama nggak terangnya? Sama. Nah, kemudian kita lihat yang seri. Nah, seri. Kita hidupkan. Ketika satu bola lampunya kita padamkan, maka lampu yang satunya lagi akan ikut padam. Paham? Paham? Ingat, masing-masing rangkaian seri punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, apabila listrik, bukan lampu, listriknya padam, listriknya padam nih. Apakah rangkaian seri dan rangkaian paralel itu ikut padam? Padam. Karena ibu ketika di jalan raya ada bertemu dengan lampu rambu lalu lintas. Nah, menurut anak ibu lihat rangkaian yang disusun ada berwarna. Nah, itu disusun secara apa, anak ibu? Secara ketika lampu merahnya menyala, apakah lampu hijau dan kuning menyala? Tidak. Ketika lampu hijaunya menyala, apakah lampu merah dan lampu kuning menyala? Ya, disusun secara paralel. Paham? 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 Siapa anak ibu yang bisa memberikan umpan balik atau merefleksikan hasil daripada pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja. Alhamdulillah belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Tidak, oke. Silakan beri salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada anak ibu satu lagi, boleh yang perempuan, perwakilan yang perempuan ada? Yang ingin merefleksikan, yang ingin memberikan umpan balik apa yang telah kita pelajari hari ini, atau ada yang masih belum paham tentang pelajaran hari ini? Sudah paham? Yakin sudah paham semua? Sudah paham semua. Oke, baik anak ibu, terima kasih banyak. Sekarang silakan rapikan di atas meja. Ibu akan memberikan lembar kerjanya sebagai penilaian hari ini, sebagai pemahaman anak ibu apakah sudah benar-benar paham atau belum.